Joko Chandra dijemput langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Listio Sigit di Malaysia setelah sebelumnya kabur melalui Kalimantan. Joko Chandra tiba di Bandar Halim pada pukul 22.40 Kamis malam dan dibawa ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan. Penangkapan terpidana kasus pengalihan hak tagih atau KC Bank Bali, Joko Sugiarto Chandra di Malaysia melalui proses polis to polis antara kepolisian Indonesia dengan kepolisian Malaysia. Joko terlebih dulu diamankan oleh kepolisian di Raja Malaysia, kemudian diserahkan ke Polri. Pesawat yang digunakan untuk memulangkan Joko Chandra merupakan pesawat dengan tipe aircraft E-35L. Penandatanganan berkas penangkapan dan barang bukti dilakukan di dalam pesawat sebelum bertolak ke tanah air. ...21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota. Hari Anak Nasional tahun ini masih diwarnai dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak. Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait mengungkapkan pelanggaran hak anak paling banyak terjadi pada kasus kejahatan seksual yang mencapai 58%. Sementara sisanya 43% merupakan kasus kekerasan fisik yang meliputi penelantaran, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta kasus perebutan anak. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak anak, tidak semua terselesaikan secara hukum. Padahal penegakan hukum atas kasus kekerasan anak merupakan bentuk perlindungan penting agar hak dan masa depan anak bisa terlindungi. Anak-anak butuh perlindungan karena mereka masih rentan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Anak-anak merupakan sosok yang lemah dan kelompok paling rentan dalam situasi apapun, baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Halo semuanya, dari kegiatan pembelajaran 1 dan 2, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa negara sangat menjamin warga negara dalam memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya. Sebagai warga negara, seharusnya jika semuanya menyadari bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban, negara Indonesia akan damai sekali, bahkan dunia sekalipun. Namun pada kenyataannya, hampir setiap hari kita mendengar bahkan menyaksikan masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Mari simak video berikut ini. 1. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Dia terus berusaha mendapatkan haknya hingga sengaja melanggar hak orang lain. Perilaku seperti ini bisa terjadi di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Tunggu, Far, lo apaan sih? Kan gue bilang gak kayak gitu caranya, ngerti tentang kamera gak sih lo? Cak, lu yang apaan? Dari tadi gue salah mulu. Ini kan yang udah bilangin tadi. Mau lu apa sih? Apaan sih? Salah gue milih lo semua, gak becus. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Di era globalisasi ini memang menjadi tantangan sekali bagi negeri Indonesia ini. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolaknya isu seperti tawuran antar warga, perkelahian antar pelajar, ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pilkada, dan perebutan lahan pertanian, tambang, dan lain sebagainya. Padahal kesadaran berbangsa dan bernegara itu memiliki makna bahwa individu yang hidup itu terikat dalam naungan dan kaidah di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus memiliki sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri sendiri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak baik demi bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Seorang pelanggar lalu lintas di Lumajang, Jawa Timur memarahi polisi karena ditilang dan didenda. Bahkan pelanggar lalu lintas tersebut memprovokasi polisi dengan perkataan bernada tinggi. Mas ini kesalahannya nggak pakai helm, dua-duanya nggak pakai helm. Mereka mau bayar denda maksimal. Dalam video ini terlihat perdebatan antara petugas Satuan Lalu Lintas Polres Lumajang dengan seorang pengendara motor yang sedang membonceng istri dan kedua anaknya.
Petugas terpaksa menghentikannya karena tidak mengenakan helm. Saat itu petugas berusaha memberikan pemahaman kepada sang pelanggar atas kesalahannya. Namun ia justru marah-marah saat mengetahui jumlah denda tilang elektronik cukup besar. Seorang pendamping Bansos PKH yang ditetapkan sebagai tersangka atas nama Penny Triherdiani, warga Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowowaru, Kabupaten Malang. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan tidak memberikan kartu keluarga sejahtera atau KKS kepada puluhan keluarga penerima manfaat atau PKM di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran selama 3 tahun. Total dana yang tidak disalurkan kepada 37 KPM itu sebesar 450 juta rupiah. Menurut polisi, motif tersangka tidak menyalurkan dana bansos PKH ini untuk kepentingan pribadi dan pengobatan ibunya. Tersangka terancam hukuman selama 20 tahun penjara. Silakan kalau yang saya akan terima. Foto, sampaikan santai ke Bima aja. Mohon maaf ya, ini prinsip hidup saya. Sebaik laki-laki muslim yang menghargai istrinya, saya tidak mau memindahkan istri saya ke belakang. Saya tidak dengan istri saya. Masa di mobil istri saya? Akalnya pakai anggota saya. Ya, jelaskan saja. Ya, sudah saya jelaskan. Silakan foto. Nama saya Endang Wijaya. Sampaikan ke pemerintah daerah Bogor. Gimana dia? Saya menghormati aturan, tapi saya lebih menghormati aturan Allah. Saya suami harus menghargai istri saya. Saya tidak mau memindahkan istri saya ke belakang rumah, ke belakang ini. Saya tidur dengan istri saya tidak apa-apa. Masa di dalam mobil harus pindah? Saya udah melakukan peraturan. Pakai ini, bawa hand sanitizer segala macam. Apa aja yang salah? Hukum Allah lebih tinggi. Demi Allah saya akan bela itu. Saya juga kan sebagai orang Islam, Pak. Aku ikutin aturan kalau Anda ngerti. Saya juga kan ikut tugas, Bapak. Saya akan lebih mengikuti aturan Allah. Silakan aturan manusia, silakan. Ya. Saya tidak takut. Demi Allah saya tidak akan memindahkan istri saya ke belakang. Penjara saya, silakan. Buat Anda itu sepele, buat saya tidak. Ini demi akhirat saya, ini istri saya. Santai aja. Ya, santai. Bapak puasa kan? Insya Allah. Malah demi kebaikan tidak batal. Iya. Saya tahu itu. Bapak bisa sabar gak ngomongnya? Ya, apalagi sekarang. Ini kan Ramadan. Saya juga kan mengikuti peraturan tadi. Terus bagaimana sekarang? Saya tanya aja. Berapa? Sekarang saya harus gimana? Tidak. Nggak, tanya ya, sekarang saya harus gimana? Bapak pakai jam Tangkap tuh yang lain tuh. Tangkap yang lain. Yang lain tangkap juga ada Pak Motor. Kalau saya pulang, suruh pulang lain. Jangan diskriminasi. Anda itu dibayar oleh rakyat. Bela rakyat. Saya udah ngikutin aturan. Tidak diskriminasi, Pak. Ya diskriminasi lain tuh banyak. Lihat dong. Jangan bilang pejabat sedikit, banyak tuh. Pak, ini karena Bapak yang protes, makanya kita kesini semua. Tidak banyak, saya juga lihat. Iya. Faktor yang ketiga, tidak toleran. Sikap tidak toleran berarti suatu sikap yang tidak memperlihatkan adanya saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Diskriminasi muncul ketika sikap toleransi tidak terjadi. Informasi dari Polda Jawa Timur yang terus mendalami kasus dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Hingga kini polisi telah memeriksa 16 orang sebagai saksi. Ke-16 saksi yang telah diperiksa polisi merupakan anggota sejumlah ormas yang melakukan aksi massa di depan asrama mahasiswa Papua pada 16 Agustus yang lalu. Rencananya polisi masih akan memeriksa sejumlah saksi-saksi lainnya. Sementara itu, akibat aksi massa di depan asrama Papua, Kodam 5 Brawijaya telah memberikan skorsing pada 5 anggotanya. Kasus diskriminasi dan juga intoleransi terhadap seorang warga Bantul yang dilarang tinggal karena beda agama berakhir damai. Kantor Perwakilan Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memberi jaminan aturan telah dicabut dan keluarga Slamet Juniarto tetap berhak untuk tinggal. Kedepan Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten melalui perangkatnya akan melakukan pendampingan dalam setiap proses pembuatan aturan agar tidak diskriminatif sehingga tidak menyinggung etnis, agama maupun suku. Dengan pencabutan aturan diskriminatif ini, Slamet Juniarto yang sempat dilarang tinggal di Dusun Karet Bantul karena beragama non-muslim berhak untuk tinggal hingga kontrak rumahnya berakhir setahun ke depan.
Kementerian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menjamin keselamatan keluarga Slamet Jumiarto. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. Penyimpangan dalam jabatan adalah salah satu tindakan yang melanggar hukum. Penyalahgunaan kekuasaan juga bisa berarti seseorang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka. Salam inspirasi. Kami datang untuk menyalurkan bantuan COVID-19. Bantuan ini dari Bapak pasangan calon A. Jangan lupa, nanti pilih Bapak pasangan calon A loh ya. Perbuatan ASN tersebut selain melanggar kode etik dan kode perilaku ASN, juga melanggar netralitas ASN karena telah menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi orang lain dan memihak serta menguntungkan atau merugikan salah satu bakal atau pasangan calon kepala daerah. ASN tersebut juga telah berbohong terkait sumber bantuan yang sebenarnya berasal dari Pemda X, bukan dari salah satu pasangan calon A. ASN tersebut terancam sanksi disiplin sedang, berat, bahkan dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN. Untuk itu, jangan menggunakan kesempatan dengan melanggar peraturan. Mari kita wujudkan ASN yang berintegritas, profesional, dan netral. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang, yaitu sebagai berikut. 1. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap 8 orang pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran di Kampung Bolang, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang mengakibatkan 1 orang pelajar meninggal dunia. Mirisnya, semua pelaku aksi tawuran ini masih di bawah umur. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam. Dari hasil penyelidikan, aksi tawuran yang dilakukan oleh oknum pelajar SMK Dwi Dharma dan SMK Teknik Aceh saat ini sudah direncanakan melalui aplikasi perpesanan. Semua pelaku terancam hukuman paling berat, kurungan 15 tahun penjara. 2. Penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim dan dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Kronologi kerusuhan Mei 1998. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kiai Tapa dan Jalan S. Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Yang ketiga yaitu pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan. Aliansi Jurnalis Independen bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan LBH Pers Lampung menggelar diskusi publik bertajuk Potret Buram Demokrasi, Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Penyempitan Ruang Publik. Diskusi digelar karena masih ada sejumlah jurnalis yang mengalami kekerasan ketika menjalankan kerja-kerja jurnalistik. Meskipun sudah masuk era reformasi, namun kekerasan terhadap jurnalis masih kerap terjadi. Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Bandar Lampung, Henry Sihaloho, mengatakan kekerasan jurnalis adalah bagian dari pembungkaman demokrasi. Menurutnya, jurnalis adalah mata dan telinga publik. Pengekangan kebebasan pers sama saja menghalangi hak informasi bagi publik. Hal itu kontradiktif terhadap salah satu prinsip demokrasi, yaitu keterbukaan informasi. Terlebih, pers merupakan salah satu pilar dalam sistem demokrasi. Dan yang keempat yaitu menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah. Hilangnya rasa aman ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
Aktivis Dandi Dwi Laksono ditangkap oleh aparat kepolisian pada 26 September 2019 lalu pukul 11 malam di kediamannya atas cuitannya soal kerusuhan di Jayapura dan Wamena, Papua. Dandi menjadi tersangka karena diduga melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dan yang kelima yaitu pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan atau golongan oposisi terhadap pemerintah. Salah satu pertanyaannya, apakah warga makin takut menyatakan pendapat? Hasilnya cukup mengejutkan. Selain itu, 36% responden juga menyatakan Indonesia kurang demokratis. Amnesty International Indonesia menilai pemerintah dan aparat kepolisian harus memberikan perhatian kepada temuan mengenai kekhawatiran masyarakat. Survei terbaru dari Indikator menjadi indikasi tentang kemerosotan kebebasan dalam berpendapat. Selain contoh pelanggaran terhadap hak warga negara, berikut akan diberikan salah satu contoh pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana semestinya. Contoh yang sering terjadi di Indonesia adalah mengingkari kewajiban membayar pajak. Padahal, pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum. Petugas dari BPRD dan Pemkot Jakarta Timur serta KPK merazia penunggak pajak mobil mewah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. 1 unit mobil mewah ditandai stiker objek wajib pajak untuk memberikan efek jera kepada para penunggak pajak. Menurut Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, pihaknya sudah memberikan peringatan berupa surat teguran dan pemanggilan. Nanti akan diberikan dispensasi untuk membayar tunggakan selama 1 minggu. Jika batas waktu yang diberikan tidak dilakukan pembayaran, maka pihaknya akan menyita kendaraan. Contoh lainnya lagi adalah tidak menaati peraturan lalu lintas. Warga Kota Blitar dihebohkan dengan unggahan video yang memperlihatkan aksi menerobos lampu merah oleh seorang pengendara motor yang membahayakan lagi dengan mengangkat roda depan motornya. Kejadian ini terjadi di Jalan Sanan Kulon, Kota Blitar. Pengendara melanggar 2 aturan dan dapat mencelakai pengguna jalan yang lain. Rusak fasilitas umum. Inilah saudara kerusakan yang terjadi di halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, Jakarta. Kerusakan parah terjadi pasca aksi anarkistis sejumlah perusuh Kamis sore kemarin. Sisa-sisa kebakaran dan beberapa besi potongan pagar halte tampak berserakan di sekitar lokasi pintu masuk atau akses dari halte Transjakarta menuju MRT Bundaran HI. Tampak ditutupi pagar besi. Tidak tampak ada bus Transjakarta yang melintas di koridor ini. Membuang sampah sembarangan. Perilaku membuang sampah sembarangan diakibatkan karena kurangnya kepedulian terhadap masyarakat, khususnya yang tidak bersentuhan langsung. Dan lain-lain. Banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kewajibannya. Padahal, ini harus ditunaikan sebelum seseorang menerima dan mempertanyakan haknya. Sebaliknya, kita juga lebih mengenal hak warga negara daripada kewajiban warga negara, hak asasi manusia daripada kewajiban asasi manusia. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut mengingkari kewajiban atau pengingkaran dan pelanggaran kewajiban warga negara. Oke semuanya, saatnya kita kuis. Perhatikan soalnya dengan baik ya. Soal pertama, motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri disebut A. Tidak toleran, B. Berani, C. Chauvisme, D. Fanatisme, E. Egoisme. Ya, jawabannya E, egoisme. Egoisme sendiri merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Kita lanjut soal kedua.
Berikut ini yang termasuk ke dalam faktor-faktor pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah A. Pengetahuan yang tinggi, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara tinggi, C. Penyalahgunaan kekuasaan, D. Toleran dengan semua kepercayaan, E. SDA dan SDM yang berbeda-beda. Kalau kalian perhatikan penjelasan sebelumnya, kalian akan tahu jawaban pertanyaan ini. Ya, jawabannya adalah C. Penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Ketiga, tidak toleran. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuasaan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal ketiga. Ketika seseorang tidak membayar pajak, maka ia telah melanggar titik-titik sebagai warga negara. A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, D. Aturan, E. Undang-undang. Apa ya kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Kewajiban. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Yang sering terjadi di negara kita tercinta ini, yaitu Indonesia, adalah mengingkari kewajiban membayar pajak. Padahal, pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum. Oke, soal selanjutnya. Soal keempat. Sikap diskriminasi muncul atau terjadi saat seseorang tidak memiliki sikap apa ya? A. Egoisme, B. Toleransi, C. Patriotisme, D. Nasionalisme, E. Diktator. Ya, jawabannya adalah B. Toleransi. Sikap tidak toleran berarti suatu sikap yang tidak memperlihatkan adanya saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, perseorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Diskriminasi dapat muncul ketika sikap toleransi tidak terjadi. Oke, kita akan masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Berikut yang merupakan contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara adalah A. Membuang sampah pada tempatnya, B. Menghafal pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Melakukan demonstrasi,
D. Belajar secara mandiri bukan bersama-sama. E. Membantu sesama jika mampu. Ya, jawabannya C. Melakukan demonstrasi. Selain tidak membayar pajak, contoh lainnya dari pengingkaran terhadap kewajiban warga negara adalah tidak menaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Mengapa demonstrasi termasuk contoh pengingkaran kewajiban warga negara ya? Karena saat terjadi demonstrasi, banyak pelanggaran yang terjadi, seperti merusak fasilitas umum, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan melakukan demonstrasi, berarti kita tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu melaksanakan ketertiban dunia.